Sekalian, mari kita buka dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 4. Hari ini kita mau bicara tentang Kain dan Habel, saudaraku. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 12. Kain dan Habel. Kejadian pasal 4 ayat 1 demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu, maksudnya pasti Adam, saudaraku ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu dan membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman Tuhan, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu daripada tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di muka bumi. Sampai di situ pembacaan firman, saudara sekalian. Kisah klasik ya, tapi menarik saudaraku. Kisah klasik yang menarik sekali. Dan berharap khotbah hari ini menjadi suatu penyeimbangan bagi pertumbuhan kerohanian dan kekristenan kita pada zaman sekarang saudaraku. Menjadi suatu penyeimbang, saudara ya, suatu penyeimbang. Oke. Kita pelan-pelan dulu, saudara ya, sebagai suatu penambahan pengetahuan dulu. Kalau kita teliti, setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, mereka punya anak kan, Habel dan Kain. Kalau kita teliti baca perikop berikutnya, ada lagi anak ketiga kan begitu. Kain, Habel, Set kan begitu. Setelah Habel dibunuh, lahirlah Set kan gitu. Nah kemudian berikut bercerita setelah Kain itu diusir oleh Tuhan, tapi Tuhan memberikan dia anugerah, tidak ada orang akan membunuh dia. Siapa yang membunuh dia akan dibalaskan 7 kali lipat. Maka Kain bersetubuh dengan istrinya begitu. Kira-kira siapa istrinya? The first generation out of Eden itu saudaraku, begitu. Karena ada orang kecenderungan sekarang masih ada sih mengajar bahwa sebelum Adam dan Hawa diciptakan, sudah ada manusia lain yang diciptakan, saudaraku. Begitu ajarannya. Nah kalau itu bahaya di Kejadian pasal 3. Kejatuhan dalam dosa, Adam representatif begitu. Berarti ada yang tidak jatuh, kan begitu. Karena sebelum Adam ada penciptaan gitu. Nah kalau memang kita percaya Adam adalah the first, ciptaan pertama saudaraku, berarti generasi yang berikutnya Kain bersetubuh dengan istrinya. Siapa itu istrinya? Monyet, nggak mungkin bos. Siapa itu istrinya? Kalau kita baca teliti Alkitab saudaraku, teliti ya. Sering sekali Alkitab berbicara kalau berbicara itu lebih ke arah yang laki-lakinya. Keturunan Daud, keturunan Zakaria, jarang keturunan Esther, jarang disebut itu. Jadi tidak berarti kalau tidak disebut tidak punya keturunan, tidak berarti kalau tidak disebut Adam dan Hawa hanya punya 3 anak laki-laki, nggak bisa multiply gitu. Jadi mereka sebenarnya masih punya anak lain yang perempuan loh, tapi tidak disebut. Ya tersebarlah di mana-mana. Mungkin suatu hari Kain ketemu wanita itu, ia menikah dengan istrinya. Siapakah mereka itu saudaraku? Ya saudaranya sendiri. Gak mungkin dari generasi lain, karena ini generasi pertama keluar dari Taman Eden, saudaraku. Gitu.
Tuhan boleh ya Pak ya, kasih hubungan seperti itu, incest dalam keluarga begitu. For the first time, keadaan posisi seperti, kekosikon seperti itu, God let it happen. Tapi setelah beberapa waktu saudara baca Alkitab, udah gak boleh saudaraku. Tidak boleh menikah dengan keluarganya sendiri, itu dilarang tuh. Sampai sekarang kita ada kok yang demikian, begitu kan? Marpaung gak boleh sama Marpaung loh. Gak boleh itu, ya kan? Saya Chang marga saya, istri saya marganya Tan, itu boleh itu. Kalau saya Anthony Chang, kawin juga dengan istri saya yang marganya Lily Chang, itu gak boleh itu. Lahirnya Bak Chang bos, itu gak boleh itu. Bahaya itu. Itu tidak boleh. Ya, jangan coba-coba saudaraku, sekalipun jatuh cinta. Sudah ada begitu. Oke, itu hanya suatu insight buat kita. Ini peristiwa kan klasik kan sebenarnya. Dua koko adik tumbuh bersama-sama. Kayaknya no problem at all. Cerita sederhana. Tapi menjadi masalah ketika kita melihat kasusnya. Si kakak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Si adik juga mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Nah firman Tuhan mengatakan, maka Tuhan mengindahkan persembahan Habel. Dan Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Itu repot saudaraku. Tidak dijelasin. Tuhan memperindah persembahan Habel karena dijelasin. Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain karena dijelasin. Gak ada. Sampai di Tuhan tidak mengindahkan titik bos. Jadi bagus, jadi saya bisa khotbah. Kok kan gak ada khotbah lagi saudaraku. Jadi ada question marknya kan, kenapa gitu. Gak dijawab loh itu, hanya dikatakan pokoknya Tuhan tidak mengindahkan, titik selesai. So how? Jadi menarik dia untuk kita exploring, untuk kita coba. Apa ini? Kenapa begini? Masalahnya apa ini? Kok bisa begini nih? Hanya Tuhan begitu aja, titik selesai. Jadi bagaimana kita mengerti peristiwa ini dan bagaimana kita bisa elaborate, bagaimana bisa dijelaskan pada jemaat untuk menggali makna rohaninya? How? Jadi menarik dia. Perikop sederhana jadi menarik. Saudaraku, kalau kita bicara mengenai offering, persembahan saudaraku ya, kita start. Kalau kita bicara mengenai persembahan saudara ya, itu persembahan apa aja? Persembahan uang, tanah, rumah, talenta, persembahan diri, whatever. Persembahan apa saja, dia menyangkut dua prinsip yang penting saudaraku begitu. Nah ini gak boleh lupa. Penyeimbang ini sekarang modelnya. Ya. Dua prinsip itu adalah, prinsip pertama adalah persembahan kita itu sendiri, apapun bentuk persembahan itu, including all our self, meliputi seluruh diri kita. Iman kayak perasaan kayak apa, seluruhnya ada di situ saudaraku. Itu one part begitu. Bagian kedua adalah Tuhan itu sendiri, dia punya hak dan kedaulatan, dia punya kriteria, punya nilai-nilai sendiri untuk menilai persembahan kita. Itu dua prinsip yang kedua, that is the second part. Nah dua bagian ini penting dalam hidup. Nah itu tidak boleh di-mix. Kristen kita sekarang begitu saudaraku. Dua hal itu tidak boleh dicampur. Kalau dua hal itu di-mix, repot hidup kita. Kalau di-mix iman kita tumbuhnya tidak bagus. Ujungnya nanti kita kecewa sama Tuhan. Begitu saudaraku. Jadi kalau di-mix itu gimana contohnya? Kira-kira begini. Tuhan, gua kasih ini, kasih ini, kasih ini. Nanti lu begini ya, itu dia. Kok Tuhan bisa digituin? Jadi Tuhan tuh kita tarik ke laboratorium kita untuk kita periksa kalau saya begini, dia pasti begini. Ya bagaimana dia bisa jadi Tuhan? Kita berarti kita terapkan pola untuk dia. Tuhan gak bisa digituin. Kalau saya udah gini pasti Tuhan begini. Siapa bilang? Alkitab banyak contoh loh saudaraku. Mereka ketemu Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan kami memberitakan Injil demi namamu. Kami mengusir setan demi namamu. Wah kita kalau pakai pola kita pakai, ini Tuhan pasti sudah senang nih begini modelnya ini. Tuhan pasti akan ngomong, masuklah hambaku yang setia. Tuhan gak ngomong gitu loh. Tuhan ngomong apa? Enyalah kau. Lokat Bataknya keluar saudaraku. Aku tidak kenal kau. Ih kok begitu ya? Tuh. Dia hati-hati, jangan pikir kita kalau gua begini, gua udah puasa ini Tuhan, penuh yang saya mau. Udah puasa 3 bulan nih Tuhan. Oh hati-hati. You maksa Tuhan dengan cara-cara begitu. Saya wakili Tuhan, jawabnya gampang kok. Puasalah terus sampai lidahmu copot, I don't care mau apa. Karena kita maksa ini, gitu. Gak boleh, ini prinsip hidup ini, dua part ini tidak boleh mix. Waktu dia mix, bahaya sekali hidup orang Kristen dan saudaraku. Ujungnya Tuhan tidak jadi masalah sih, kita yang luka, begitu. Pahitlah, getirlah, kecewa, kok gitu sama gua, itu muncul saudaraku gitu. Karena kita berharap ya, yang kita mau semua dengan cara begini, pasti Tuhan kabulkan. Tunggu dulu.
Dia punya kriteria penilaian sendiri yang tidak sama dengan cara kita. Kalau manusia itu ya, nilai orang itu saudaraku, fenomenanya aja, believe me. Lahiriannya aja, bahasa handphone, casingnya aja ini nilai. Ketemu orang, naik apa? Rolls Royce, wah. Pakai jam apa? Rolex. Masuk sampai lurus loh kita ini saudaraku, lurus banget tuh, lurus. Lurus saudaraku, coba kita lihat, naik bajai dia. Miskin banget, udah masuk aja, kita lihat juga gak mau, udah masuk aja, gak mau masuk aja gak apa-apa saudaraku kan begitu. Kita nilai orang casingnya, akhirnya kita tertipu oleh cara penilaian kita sendiri. Saya kan sering kasih contoh ini. Misalnya, itu bos itu kaya banget dia memang unik tuh orangnya. Dia beli jam Rolex yang palsu di Hong Kong, $2.000 saudaraku. Karena kita sudah menilai luar orang, kan kaya dia pakai jam itu kita tanya, merek Rolex terbaru ya ya begitu. Tertipu kan karena kita pikir dia kaya. Kita anggap dia kaya dan jamnya pasti mahal. Pasti Rolex bagus itu, lihat baru ini tipe terbaru ya Sebenarnya teman kita tahu miskin bukan main saudaraku. Dapat berkat dia. Belilah Rolex yang tidak mahal lah di bawah 100 juta dia pakai, datang. Kita tanya dia, colong di mana itu Rolex itu? Kita tertipu oleh fenomena kita nilai sendiri kan. Tuhan gak begitu loh cara nilainya. Ini yang bahaya. Tuhan gak bisa ditipu dengan cara begitu. Penilaian Tuhan itu menyangkut masa lalu kita, menyangkut masa sekarang kita, menyangkut masa depan kita, even belum terjadi begitu. Contoh sederhana, kita kasih Tuhan 300 juta hari ini ya. Sudah kita kasih Tuhan 300 juta, 3 bulan kemudian kita sombong sekali rohani kita. Jangan pikir Tuhan berkenan akan hal itu begitu. Tapi manusia nggak tahu. Tuhan menilai orang itu dengan cara begitu. Dia punya nilai kriteria yang berbeda dengan cara kita. So now, bagian kalau begitu bagaimana dengan part kita dulu Pak, bagian kita. Waktu kita memberikan offering kepada Tuhan saudaraku, tidak sekedar menyangkut masalah the amount, jumlah, nilai. Enggak sekedar itu saudaraku, begitu. Saudara kasih Tuhan 200.000. Tidak membuat Tuhan menjadi miskin. Saudara kasih Tuhan 2 triliun, tidak membuat Tuhan menjadi tambah kaya. Enggak, saudaraku. Gitu. Prinsip ini. Tapi banyak pendeta nggak mau khotbah gitu, rugi dia saudaraku. Tidak kan? Karena kenapa? Saudara orang miskin. Contoh-contoh dulu. Kita orang miskin, ya, miskin. Wow, lagi bangun gereja nih. Gak ada duit mau bantu bangun gereja. Ada motor 1. Motor itu tiap hari dipakai untuk bawa anak sekolah kan gitu. Juallah itu motor, beriman katanya. Jual itu motor itu uangnya kasih ke gereja, bantu bangun gereja. Besok anak ke sekolah naik apa dong? Dipasang sayapnya itu anak. Terbang kena listrik, angus dua-dua itu mati dia saudaraku. Itu apa? Jangan sok pahlawan. Kalau memang segitu ya segitulah saudaraku. Kamu miskin kasih 200.000 tidak membuat Tuhan jadi miskin. Jangan, gak penting tuh saudaraku, gak perlu seperti itu. Sebaliknya, kalau saudara kaya, kasih Tuhan kecil sekali, kita menghina Tuhan. Itu prinsip tuh saudaraku. Tidak membuat Tuhan menjadi lebih kurang atau lebih tambah, enggak. Janda yang kasih 2 peser, Tuhan puji dia. No. Orang majus yang beri emas dan mur, Tuhan terima. Kan begitu. Berarti ketika kita bicara hal demikian, contoh gitu, itu bukan sekadar masalah di amount. We talk about, kita akan berbicara sesuatu yang lebih dalam di belakang itu. Something behind yang deeper, itu masih kelihatan di luarnya aja gitu. Nah orang sering main di luar, jadi akhirnya pakai cara take and give, itu dia. Munculnya di mix 2 prinsip, bahaya. Dia tidak menyangkut masalah di amount saja saudaraku. Menyangkut masalah apa? Menyangkut masalah hati bos. Ya. Menyangkut masalah sesuatu yang lebih dalam. Suatu esensi di sini saudaraku. Jadi kalau you doing something, give offering saudaraku. Kalau memang kamu tidak punya, you punya heart memang kamu sayang Tuhan, ya kasihlah. Dan tidak usah menjadi pahlawan iman. Hutang dulu, nanti dikejar bank baru kasih gereja. For what? Tuhan gak begitu. Untuk apa? Untuk apa seperti itu? Akhirnya jadilah khotbah yang sifatnya itu memotivasi, jadi motivator bukan preacher dia. Itu jadi repot. Nah orang sekarang banyak begitu. Singapura itu ada satu jemaat ibu-ibu. Teman saya Pak Katolik, saya bawa ikut KKR di Singapura itu. Pendeta dari Jakarta, dari Indonesia itu.
khotbah lah, motivate dia. Begini, udah selesai untuk pekerjaan Tuhan, begini pengaruh sekali. Jemaat yang dengar itu. Ya, kantong persembahan dijalankan. Bukalah jam, kalung, rantai, rantangan, semua dompet, uang, dolar, masuklah saudaraku. Celana dalam nggak masuk sih, nggak ada gunanya kan. Masuk itu teman saya Pak yang Katolik itu buka jam. Masukinlah bos. Udah masukin selesai, keluar, nyesal dia. Mau masuk ambil lagi aja nggak boleh. Itu motivate saudaraku. That is not preaching. Pemberian itu nggak boleh begitu. You mesti struggle dulu. You mesti bergumul dulu. Berdoa dulu. Tuhan, what should I do? Bebannya kayak apa itu? Jemaat kan mesti belajar ke situ. Enggak tiba-tiba seperti aku dengar suara lo. Kasihlah. Direpot kan? Gak bisa begitu caranya. Itu motivate. Itu seperti hypnotize sudah saudaraku. Jemaat terpengaruh sekali. Mungkin cara ngomongnya bagus. Atau pengaruh hanya menyentuh bagian emosional. Just menyentuh bagian emosi. Tapi tidak menyentuh bagian iman saudaraku. Itu bahaya. Dan sekarang banyak sekali. Gitu. Nah itu main. Di mix gitu. Tuhan tahu ada berapa di kantongmu. Emang penjual obat saudaraku. Kalau begitu kan memalukan ya kan. Tuhan tahu di rekeningmu ada berapa. For what? Itu apa? Sekaligus rampok aja bos. Itu apa begitu khotbahnya kan malu sekali forward. Itu kelihatan motivasinya nggak boleh begitu. Nggak boleh sekali. Kristen kita sekarang kacau bukan main saudaraku. Dua-dua di mix begitu. Asal salah sedikit. Nah kan kamu belum kasih persembahan. Itu ngomongnya. Udah kasih persembahan sama Tuhan belum? Maka kamu celaka. Begitu ngomongnya saudaraku. Gak bisa, jangan main begitu caranya. Jadi jemaat rohaninya jadi takut kacau balau dikit-dikit ditekan seperti itu, difokus seperti itu. Udah kasih hamba Tuhan, udah kasih gereja belum? Ada apa? Kamu kurang persembahan ini. Orang baru ketemu saya, seorang pengusaha. Pak, saya diajarin rahasia supaya diberkati Tuhan. Apa itu? Ada 7 poin Pak, salah satunya memberi berkat kepada pendeta. Siapa yang ngajar itu? Dia sebutlah 1-2 nama. Kasihlah saya bilang, nanti berkat kamu habis semua. For what? Ujung-ujungnya kita orang kayak gini nih hanya apa? Itu jemaat itu diituin. Ujungnya untuk kita memperkaya diri. Ditakut-takutin istilahnya saudaraku. Jangan dong. Jadi our part berarti ada something deeper kan. Your heart. Hatimu itu. Saudara mau beli berapa is up to you. Tapi kalau saudara jangan sok pahlawan. Jangan juga menghina Tuhan. Yang seperti apa yang dikatakan hatimu Tuhan. Hidupku begini Tuhan aku begini. Tapi I should give. Satu gereja dibangun. Gak boleh dibangun oleh konglomerat satu orang. No. Aduh saya mau kasih 2 juta ini. Tapi konglu itu kaya sekali ya. Kayaknya gak penting saya kasih. You berdosa sama Tuhan. Itu urusan konglomerat itu. Urusan you 2 juta itu give. Itu urusan dia. Jangan pikir, wah dia udahlah, gak usah kasih. Saudara berdosa sama Tuhan. That is not where is your heart. Itu biarin, you kasih, itu you punya porsi. Tuhan puji kok 2 peser itu. Ya, not just about the amount, saudaraku. Hati-hati hidup. Kalau tidak, kita akan hitung-hitung sama Tuhan. Begitu. Maka muncullah banyak orang kecewa. Sudah layan Tuhan 25 tahun. Udah kasih uang, udah gak terhitung lah Pak. Begitu. Tapi kok sekarang begini ya. Usaha tambah susah, sebanyak zaman Jokowi dolar naik, semua sepi, jual sandal pun sepi Pak. Begitu. Kok bisa begini? Tuhan ada di mana ya? Sebenarnya temanku gereja itu 25 tahun juga jadi diaken dia. Sekarang kaya luar biasa. Dan mulai uring-uringan sama Tuhan tuh, biasa itu modelnya. Selalu blaming God, Tuhan yang kelihatannya kok begini sama saya. Kan lihat aku kan kasih ini juga. Mulai memperhitungkan jasa sendiri, itu no way begitu caranya. Jangan saudaraku. Jujur yuk, saudara memberikan kepada Tuhan 2 triliun, contoh aja. Apakah selalu harus dibalas dengan 2 triliun atau 4 triliun? No. Gak usah dibalas dengan uang pun kalau saudara berani jujur, fair according to your heart. Kamu lihat anakmu itu tumbuh sehat sekali. Bahkan ada yang sudah sarjana pintar. Cucu itu pintar sekali, jenius loh yang satu itu Pak begitu. Ada lagi satu cucu begini di Amrik, pintar sekali dia. Itu lebih dari 2 triliun loh. Ya,
Tapi kita ignore, kita tidak mau peduli, kita anggap itu take it for granted, itulah Kristen itu saudaraku. Kita ignore, kita nggak mau lihat itu lagi saudaraku. Pokoknya kenapa nggak berkati penghasilan saya, itu kita tekankan terus masalah take and give terus saudaraku. Tapi kita ignore, kita tidak mau lihat yang kita hidup itu tidak terhitung banyak sekali. Tuh. Untuk hari ini seperti ini saja, kita semua everything is okay, itu nilainya berapa itu? Kita ignore, kita malah mulai marah. Itulah Kristen tuh. That's not good. Masa iman kita begitu? Ini oksigennya berapa nilainya? Mau dihitung. Hari ini kita sehat. You punya badan bagus, sehat saudaraku. Berapa nilainya itu? Bisa dihitung. Tuhan katakanlah Tuhan tidak memberkati kita 200 juta aja. You marah sekali. Kok gitu Tuhan, kenapa begitu? Untuk marah pun harus keluar energi loh. Energi pun dari Tuhan tuh saudaraku. Mahal itu. Mahal itu. Kadang-kadang kita ignore, inilah Kristen kita. Aduh enggak baik loh begitu. Enggak baik sekali gitu. If you give according to your heart, itu sudah bagus letak posisi rohaninya sudah good saudaraku. Ya kalau besar kasih besar, aku mau Tuhan dia. Jadi kalau sudah masalah hati di sini, jangan peduli orang lain. Nah, gereja-gereja dulu kan kalau kasih persembahan, NN kan. Gereja-gereja zaman dulu ditulis di gereja itu NN kan gitu, ada plus minusnya, ya, karena supaya orang nggak perlu tahu antara me and God aja, that's good begitu. Saya mau kasih 500 juta pun itu urusan saya dengan Tuhan, orang lain nggak boleh tahu. Karena kenapa? Nanti timbul gosip, atau saudara pingin kasih tahu namanya Johnson, udah kasih 500 juta kan Go Pek Tiao, ganti nama Marga Go namanya Pek Tiao, jadi Mr. Go Pek Tiao, orang tahu. Tapi zaman sekarang dengan gereja yang bertumbuh, aku jemaat ribuan, puluhan ribu, gak bisa pakai NN. Karena akurasi data jadi kurang, jadi gak bisa. 5.000 jemaat semua NN, pusing bagian administrasi gak mau kerja lagi di saudaraku. NN semua gimana jawabnya Pak? Terpaksa harus mention name, ada minusnya saudaraku, begitu. Dan kalau satu part ini selesai, orang mau bilang apa, we don't care, itu penting loh. Saya kasih satu contoh ya. Dulu aku di Pemuda di GKY Greenfield. Kan saya bekas orang sakit jiwa dulu kan. Masuklah ke sana ikut Pemuda gitu loh. Dapat kesempatan jadi anggota ketua pemudanya itu ada grupnya kan itu sudah ketua pemudanya. Ada anggotanya kan ikutlah bagian olahraga saya kumpul lah. Ya, itu ketua pemuda, bendahara, sekretaris saya ikut di situ. Wah senang. Mereka orang-orang yang anak-anak muda yang pendidikannya tinggi, mereka itu udah pimpin PA bagus tuh. Tapi kadang-kadang saya terlampau polos ngomongnya ya. Waktu ngomong mereka saya ngomong, saya pingin jadi pendeta. Mereka senyum-senyum saudaraku gitu. Ketuanya senyumnya saya ngerti maksudnya, kok lu yang gini jadi pendeta? Kita dong, ketua pemuda. Bagian yang sudah PA-in anak-anak muda, anggota kita semua. Masa mereka tahu siapa saya. Masa dia senyum aja. Tapi saya tahu loh arti senyum dia itu. Dia meremehkan sekali saudaraku begitu. Pulanglah saya. Selama 3 tahun di gereja itu tiap minggu saya pakai dasi hitam, sabut tamu. I don't care orang mau ngomong apa. Yang penting Tuhan tahu hati saya begitu kan. Saya ingat senyum anak muda itu. Saya bilang sama Tuhan, I will prove it one day. Sekarang saya jadi pendeta dikenal banyak orang. Belum ketemu dia, sini kau, sini. Belum ketemu saudaraku. We don't care loh kalau you punya heart, you jangan peduli orang mau ngomong apa. Kadang-kadang membuat you sulit melayani, kenapa? Karena omongan orang you tidak tahan. You run away saudaraku, pada orang sengaja punya trik begitu. Karena orang tahu ini digosip 3 kali, kabur dia. Jangan kabur di situ aja, pasang tebal dikit, duduk aja mau apa. Apa urusannya? Ya kan? Mungkin Tuhan yang tegur dia loh. Jujur yuk, sharing tapi I don't want to mention the name. Saya khotbah di gereja yang besar saudaraku ya, bertahun-tahun khotbah di situ. Tapi pemimpin gereja sama aku kurang baik begitu. Udah gak baik, ya kadang-kadang menjadi keterlaluan saudaraku gitu. Saya diam aja, akhirnya ya oke lah kalau begitu saya urus sendirilah begitu. Ya sampai suatu hari di hotel saya nangis loh, Tuhan kok gitu dia sama aku. Pada saya melayani lama sekali, motivasi saya murni kok Tuhan begitu. Oke lah, kalau gitu Tuhan, tahun depan aku gak mau lagi begitu. Dah selesai kan, tahun depan saya gak mau lagi begitu. Belakangan ini sudah berapa tahun, salah satu pemimpinnya telepon, Pak mau gak khotbah di sini?
Waduh, saya nggak mau saya berat dengan itu gimana gitu. Gak apa-apa, datang aja Pak, begitu. Lama-lama saya dengar informasi orang yang menjadi sangat besar di situ udah gak ada lagi di situ. I use my heart. Even you are a great leader, Tuhan bisa geser lo. Ya, when I come, udah gak ada, saudaraku. Saya ingat satu pendeta besar ngomong, waktu dia khotbah di Filipina itu, dia dilarang masuk Filipina. Gitu. Dia bilang maybe one day kalau Tuhan sudah ke Filipina, presiden sudah gak ada. Udah gak ada Markosnya di situ, saudaraku. You see. Jadi sebenarnya senjata paling hebat untuk bisa pegang tangan Tuhan, not about the money, no, but your heart. Aduh, itu untuk supaya bisa dekat sama Tuhan, jangan kamu pakai harta, kamu kecewa nanti. Tuhan gak bisa digituin. Using your heart, pure heart, kena itu saudaraku, begitu. Nah kalau kita sudah gunakan semuanya udah oke, pengertian offering sudah oke, you heart oke, lebih deep lagi kan about your love, kan begitu kan? Berkati kalau udah oke semua our part saudaraku, tinggal Tuhan yang nilai. Begitu kan? Dia mau nilai apa terserah dia. Dia punya kedaulatan hak sendiri untuk menilai. Dia mau nilai kayak apa silakan saudaraku. Dan jangan pikir kalau sudah the best pasti nilainya seperti the best juga. No. Dia punya cara sendiri dan penilaiannya itu pasti jauh lebih bagus daripada siapapun. Begitu. Tidak usah takut kalau hal demikian. Nah ini kalau kita sudah begini kita kembali ke partnya Tuhan. So how Pak? Ya it's up to him. Bijaksananya disebut maha bijaksana kok. Begitu. Dan tidak usah takut. Sekarang kita kembali ke ini. Katakanlah kita tidak bisa mengerti why, kenapa Tuhan berkenang dan tidak berkenang begitu ya kepada dua adik koko ini. Tapi paling tidak kita bisa menggunakan imajinasi kita untuk sedikit menjawab. We using our imagination begitu. Lihat ini Kain dan Habel. Sama-sama memberikan persembahan. Gitu ya. Orang ngomong, si Habel diperkenang karena dia mempersembahkan lemak-lemaknya Pak, dagingnya lemak-lemak jadi harum kepada Tuhan. Kain mempersembahkan kepada Tuhan hasil petaninya, maka Tuhan tidak berkenang karena si Habel mempersembahkan daging lemak. Itu gak benar saudaraku. Orang memang si Habel dia itu pedagang kambing domba kok begitu. Dan si Kain memang petani. Ya petani pasti palawija dong. Masa tidak berkenang karena kenapa you tidak kasih daging? Kan gak real. Contoh yuk. Tono dan Tony. Tono usaha ekspor impor. Dolar dong. Kan begitu kan? Tony warteg. Ya rupiah dong kalau warteg saudaraku. Ya, yang kamu makan biasa itu saudaraku. Ya, rupiah dong kan gitu. Waktu Tono dan Tony mempersembahkan, Tono kasih dolar, wajar dong dia dagang dolar kan begitu. Ekspor impor ini Tony kasih rupiah, oke dong. Masa saya marah? Kok kamu kasih rupiah kan nggak fair gitu. Itu nggak tepat jawabannya. Karena Kain kasih palawija memang dia usahanya palawija kok begitu. Iya kan? Nggak fair itu jawabannya nggak benar. Ada kedua lagi jawaban dari guru-guru sekolah minggu kita yang dulu. Kenapa? Asap. Kadang asapnya naik. Mana ada asap-asap di situ? Tukang bohong itu guru sekolah minggu itu. Karena kita masih kecil dia main tembak aja asap-asap katanya. Mana ada asap? Gurunya sambil ngerokok asap lah itu. Asap katanya, iya benar asap katanya. Ya, karena ada asap katanya. Kan di Alkitab kalau Tuhan berkenang asapnya naik ke atas asap katanya. Mana ada asap-asap di sini? Iya. Ya lurusan bengkok asapnya benar. Satu naik ke atas, satu turun ke bawah asapnya. Mana ada asap-asap? So how? Lihat. Adiknya diperkenang, dia tidak. Pada waktu dua-dua mempersembahkan, kita nggak tahu loh. Si adik juga nggak tahu gimana caranya buat Tuhan berkenang. Kan begitu kan? Dia nggak tahu. Pokoknya kasih aja. Nah sekarang si kakak marah. Marahnya dia, saudaraku, luar biasa. Kalau ibu marah, kenapa ibu marah adikmu? Ya marahlah sama Tuhan. Komplainlah sama Tuhan. Kenapa persembahanku tidak berkenang? Adakah yang kurang? Itu rohanya masih baik loh. Tapi nggak begitu saudaraku. Dia bunuh adiknya. Dia bunuh adiknya. Kalau memang kamu tidak suka, kamu marah, sirik dia, dendam, iri, benci dia. Kalau seperti itu jangan bunuh adikmu. Bunuhlah Tuhan. I will kill you. Bunuhlah Tuhan. Ironis loh hidup ini. The first generation after out of Eden is the killer of his brother. Dan itu adalah kita punya ancestor itu saudaraku. Begitu. Ironis bukan main. Pembunuh loh. Adiknya padahal Tuhan sudah ingatkan.
Dosa sudah mengintip depan pintu, Tuhan sudah tahu, pasti dia bunuh itu. Dia tetap aja, yuk pergi yuk deh, dia bunuh adiknya. Saudara. Udah diingatin, I don't care. Nah, kalau sudah kita bisa menggunakan imajinasi kita, already happen kok, kita bisa nilai begitu. Nah sebelum kan Tuhan sudah tahu. Ya kan? Nah kalau orang-orang begini, dia bunuh, hanya hal itu dia bunuh adiknya. Gimana kehidupan dia waktu dia mulai growing up itu? Apa itu? Waktu mulai besar, karakternya kayak apa? Apa Tuhan berkenan orang begini? Tidak, saudaraku. Iya kan, karakternya kayak apa hidupnya? Orang begini dia bunuh adiknya. Hati-hati loh. Sama level kita. Oke, temanmu memberikan kepada Tuhan 10 miliar. Dan kekuatan usaha kalian sama begitu. Tapi lama-lama kamu usaha drop, kamu hanya kasih 1 miliar gitu. You sirik sama dia, you akan mirip loh. Forward. Gak penting, saudaraku. Gak usah begitu. You minder, aduh itu orang kok bisa kasih Tuhan banyak banget. Gak penting. Not just the amount. Ini orang kok nyanyi hebat banget ya. Apakah Tuhan pasti berkenan? Siapa bilang? Belum tentu. Si Tono nyanyinya nggak bagus. Bebek aja kabur kok dengar dia nyanyi, saudaraku. Si Tony nyanyi suara-suara emas. Ini pasti berkenan sama Tuhan. Who say like that? Who say like that? Bisa aja suatu hari Tuhan bilang aku berkenan kepada ini loh. Not just because you punya sound, you punya voice bagus, tahu nggak? You punya heart. Ini penyanyinya bagus tapi hatinya jahat. Tuhan berkenan? Hati-hati saudaraku. Jadi kalau dua prinsip kita bagus, lihat nih orang ini udah diusir, terkutuklah engkau, terbuang jauh, jadi pengembara di bumi saudaraku. Jadi petualang dia, no place for you. Tapi dia takut, nanti orang bunuh saya gimana Tuhan? Saya berkati kamu juga. Gak ada orang bisa bunuh kamu. Orang bunuh, saya balas 7 kali lipat. Still ada grace buat dia saudaraku. Tapi ini orang, itu nenek moyang kita itu, pembunuh dia. Jadi saudara kalau kita udah bicara sampai di sini, nutupnya begini. Jangan-jangan kita dari hari ini sampai ke belakang, di track ke belakang, gak tahu puluhan tahun atau 2 bulan atau 3 bulan. Kita ada sesuatu yang luka hati sama Tuhan. Kecewa saya Pak. Kok begini sama saya ya? Yang saya minta kok gak dikasih. Atau yang ada pada saya kok hilang begitu aja. Sakit hati saya, pahit sekali Pak. Kalau bicara pelayanan itu ya Pak ya, hati saya udah tawar Pak. Udah 2-3 kali aku merasa Tuhan seperti sama saya. Kepentingan saya pun kelihatannya Tuhan don't care gitu. Tuhan gak jaga keluarga saya. Jadi terjadi ini, terjadi itu. Nenek saya mati Pak, saya kecewa sama Tuhan. Emang gak boleh mati nenekmu? Gak boleh mati dia. Harus hidup terus. Ada 8 nenek di rumah mau? Gak mati-mati. You ancestor umur 8.000, 7.000, 6.000, 5.000, ada 7 ekor di rumah nenek itu. Gajimu 5 juta sebulan nggak cukup hidupin. Cekik aja mati satu-satu mati. Mau? Dia kok gitu sama saya Pak. Klasik lah itu. Cari pacar kok nggak dikasih-kasih. Umur udah 32, hampir expired nih. Kok gitu sama aku Tuhan? Kecewalah saya Pak, sakit hati saya. Saya lihat orang sudah anak teman-teman selevel saya udah punya anak. Saya sakit hati sama Tuhan. Cari-cari tulang rusuknya enggak ada. Tiap hari ketemu tulang kaki semuanya. Kalau bicara mengenai pelayanan, give God, hatimu sudah ambles dia, sudah habis dia. Aduh, kasihan sekali orang seperti itu. Jujur yuk, apakah selalu dibilang harus selalu married hidup ini? Sometimes ada orang enggak married, still bahagia dia. Apakah harus berarti hidup ini selalu harus menjadi kaya raya baru disebut happiness? No, saudaraku, bukan. Apakah berarti kalau harus terkenal baru bilang you punya hidup sukses? No, salah. Kalau begitu kasihan orang-orang Kristen memang hidup miskin. Apa mereka tidak menerima apa-apa? It must be deeper about that. Suatu hikmat lebih besar tentang menilai hidup ini, saudaraku. If you knowing God better. Kalau enggak, you kan hidup painful sekali. Aduh, udahlah, enggak usah diomong lagi. Itu orang-orang yang ujungnya dia seperti mau nyuap Tuhan, enggak dapat. Ujungnya disappointed with God. When God does not make sense. Ketika Tuhan tidak seperti yang aku harapkan. Sudahlah, enggak usahlah. Ujungnya cari Tuhan lain. Pindah iman. Pindah ini, pindah itu. Sudah nggak kok gereja sudah pesimis dia. Hatinya sudah nggak ada, kasihan sekali. Karena growing dari pertumbuhan, dari bertumbuh iman lewat cara yang demikian.
di mix dia, bingung dia. Pendeta juga yang nanam begitu caranya. Akhirnya painful sekali begitu. Udah baik loh saudaraku. Kita menjadi orang Kristen bukan berarti tidak bisa terjadi apa-apa sama kita loh. Something bisa happen loh. Ya. Bisa mati pendeta serangan jantung, bisa. Bisa mati karena kecelakaan, yes. Banyak hal. Cara mati sudah tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah adalah waktu sebelum mati, itu punya iman atau enggak. Itu jauh lebih penting. Mati mah banyak cara saudaraku. Tidur juga mati kok. Banyak cara. Ya, pendeta Adam Air dulu banyak pendeta ke Manado. Terjun pesawatnya mati juga kok. Air Asia banyak orang Kristen mati juga. Emang enggak boleh? Sudah enggak jadi masalah cara matinya. Saudaraku. Tapi kalau kita boleh pilih, kita boleh pilih ya mati yang enak kan gitu saudaraku gitu. Mati digencet kereta api atau mati kena serangan jantung. Aku pilih serangan jantung saudaraku. 2 menit seret muka hitam-hitam lah saudaraku dead. Kereta api digencet belum mati, sakit belum mati. Datang tukang potong Indonesia punya lambat, makan dulu dia merokok dulu. Baru datang. Oh hujan besok dia potongnya. Gitu. Ya pilih mati serangan jantung selesai kalau boleh pilih. You see life. Jadi kalau udah dengar khotbah begitu, buanglah yang selama ini you painful sama dia. Believe me, pasti you salah. Sekalian faktanya you lihat, kenapa begini? Pasti kita yang salah. Tuhan tidak mungkin seperti itu modelnya. Dia punya hikmat, kriteria, nilai yang the best. Gitu. Hanya belajar untuk mengalami hidup ini saja, saudaraku. Oke.